Dan mereka ada yang mendanai dari asing, ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Wahil Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia, dari situ mereka dibiayai. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Nah, teman-teman, terkait dengan pemaksulan Wapres kita Republik Indonesia. Oke, karena belakangan ini Wapres kita si Pak Gibran lagi didesak ya untuk dimaksulkan teman-teman dari beberapa orang-orang yang mengatasnamakan purnawirawan TNI. Nah, mereka memaksulkan Gibran dengan beberapa poin-poin yang telah kita ketahui semua, dan di mana desakan itu tetap terus bergulir ya sampai saat ini. Oke. Nah, di sini saya menemukan sebuah video tentang pemaksulan Wapres kita. Apakah betul ya desakan pemaksulan Wapres Gibran itu ditunggangi oleh ormas-ormas terlarang di Indonesia? Nah, coba kita lihat ya teman-teman, kita nonton dan kita saksikan video berikut ini. Nah, apa yang Ibu ketahui, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Wow. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, maka disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Iya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Betul. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener Itu serius. Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Wahil Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Oh, Kenapa seperti itu ya teman-teman? HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh, kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget. Betul ya. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu Dija saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Maka mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011, 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama. Dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari. Kamu bajingan, kamu dulu, kamu.
Seperti itu ya Karena teman-teman. mereka Oke. nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu. Prabowo, Pak Prabowo, Hatta berarti ya. Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung, Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. Oh, HTI ini. begitu HTI dan ya. FPI. Yang Oh, berbahaya teman-teman ya. menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Oke ya teman-teman. Kata si ibu ini ya, HTI dan FPI itu dua-duanya bahaya teman-teman. Oke, kita teruskan lagi. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Oh, Militan seperti banget ini itu. dia, HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI gitu. benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah nggak Bu? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Iya. Ingat. Banyak bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Ahmad Kosinudin itu. Oke. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Iya. Ibu membacanya ini? Jadi Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? Oke, HTI itu kan oke. begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, Betul. ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam kan Oke. begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Wow. Semacam doktrin seperti Ada. itu Bu ya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh. Mengharamkan. Pantasan aja ya Pak Jokowi kemarin menghapus ormas ini karena memang sangat bahaya ya teman-teman. Ini bahaya sekali ya bagi Indonesia. Jadi makanya sekarang HTI dan FPI itu kan memang dilarang ya teman-teman. Dan itu kemarin dihapuskan teman-teman. Nah memang ternyata Pak Jokowi itu memang sudah antisipasi semua teman-teman. Dan ini bahaya memang ya. Ternyata mereka punya doktrin-doktrin tentang hal itu semua. Semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya Oh. berbondong-bondong orang mendukung PHT untuk merubah itu semua. Supaya nggak masuk neraka gitu bang. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Farul Rozi, kayak Pak Sunarko, ya para purnawirawan itulah ya. Betul. Kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi Oke. punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya. Termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Oke. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan LPI HTI? Karena menyangka bahwa LPI HTI itu masih banyak pasukannya. Oh, Oh. menyangka mengira ya. Mengira. Kan mereka Mengira. butuh Betul, people betul. power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi, people power, people power. Yang punya people power siapa mereka sekarang? Oke. FPI HTI itu masih banyak. Walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak bang. Oh iya. Masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu. Iya, Itu membuat mereka merasa yakin karena mereka merasa punya masa. betul. Dan abang tahu kan ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Oh. Army mau lagi mendirikan Bahaya ormas. juga ya teman-teman Oh ternyata seperti ini ormas ya. itu. Oke. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul.
Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu, Bu? Walaupun mereka di atas kertas Oke. ya agar mendapatkan izin ya kan, terdaftar dan seterusnya dari pemerintah, dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Oh. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya, Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Heeh. Kan selama Gerakan ini rakyat. FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka pengen bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Membela Islam. Membela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, tapi kan ditolak sama Kemkumham karena karena ketuanya kan masih si Rizik. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka-mereka Oh, ini. seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Cukup jelas ya di penjelasan video ini. Ternyata seperti itu, teman-temannya. Nah, baik. Seperti biasa, setelah kita melihat video ini, kita akan melihat ya, teman-teman, tanggapan dari netizen atau komentar-komentar dari netizen terkait dengan video ini, teman-teman. Nah, oke, kita baca ya, teman-teman. Kita baca dari Rabbit 2011 ya. Saya insyaallah muslim, menolak negara khalifah. Hindu, Buddha, Kristen dan lain adalah saudara kita. Betul ya, teman-teman. Nah, kemudian saya juga muslim, nggak mau juga negara kita bukan negara Islam. Oke ya, teman-teman. Nah, seperti itu tanggapan dari netizen ya. Kemudian ini ya, kita baca dari akun Supri Ara. Anies memang benar-benar berbahaya bagi negara ini. Oke, langsung dibalas ya. Betul sekali, Bung. Jangan sampai orang ini jadi pejabat. Mari pilih orang asli pribumi karena tidak meragukan cinta tanah airnya dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul ya, teman-teman. Jadi kedepannya itu kita harus tahu ya, teman-teman, siapa di balik semua ini dan siapa sih sebenarnya yang akan kita pilih nanti di 2029 dan seterusnya. Oke ya, kita baca di sini ya. Kaisang Abimana, kalau yang udah tahu mah dari zaman Anies nyalon, gubernur lawan Ahok aja udah kelihatan kok. Karena Ahok nyatut potongan ayat Al-Quran di demo sama mereka. Anies diam saja menikmati itu. Kalau nggak ada kasus itu, yang pimpin Jakarta ya Ahok. Ya betul juga ya dari komentar si Kaisang ini. Nah, ini akun dari Yusandi Yas. Jangan dikasih angin tuh memimpin 2029, harus pribumi tulen. Harus pribumi tulen ya. Oke, kemudian dibalas ya. Yang pasti harus NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul ya, teman-teman. Oke, kita baca dari akun Herjuno. Ini wawancara to the point banget. Minimal setingkat deputi sehat selalu, Bu DJ. Ormas itu kan sebenarnya binaan pemerintah sebelumnya. Hanya Jokowi yang berani membubarkan, jadi dendam ke Jokowi. Betul ya. Kemarin kan Pak Jokowi kan memang banyak bersih-bersih kemarin tentang ormas-ormas ya. Dan akhirnya Pak Jokowi kemarin kan membubarkan tentang ormas HTI dan FPI ini. Makanya ya kita tidak tahu lah apakah mereka karena bubarkan itulah makanya mereka membalas ke Pak Jokowi atau seperti apa sampai-sampai Gibran dimaksudkan. Apakah itu semua memang tujuannya seperti itu atau apa, kita tidak tahu ya. Ini cuman pernyataan dari video ini bahwa seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita baca lagi ya dari Mbak Pingi. Apa Roy Suryo termasuk HTI? Ya belum tentu juga. Oke, kemudian dibalas Joniaremba. Yang jelas mereka semua yang jelas mereka yang masuk kelompok Roy Suryo CS semuanya adalah HTI. Belum. Kemudian kita baca dari Mbak Pingi, apa Roy Suryo termasuk HTI? Nah, kita tidak tahu juga ya, teman-teman. Kemudian kita baca ya dari Rian Wandra, Anies berbahaya bagi NKRI. Oke, kemudian kita lihat juga Ariel Lopis, kita harus lindungi Jokowi dari ormas liar itu. Betul juga. Jangan sampai ya banyak ormas-ormas yang muncul lalu kemudian akan membuat gaduh negara ini. Nah, itu memang harus kita jaga juga, karena jangan sampai hanya karena ormas-ormas yang memang selalu membuat gaduh jadi kita tidak tentram hidup di dalam atau tinggal di Indonesia seperti itu.